Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Auri Zahilarka dengan NIM 251111320007, mahasiswi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat angkatan 2025. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai sistem uropoetika atau sistem pembuangan saluran kemih atau yang biasanya kita kenal dengan namanya pipis teman-teman, atau pengeluaran urin. Oke, uropoetika itu adalah sistem yang berperan dalam pengaturan konsentrasi cairan dalam tubuh manusia. Jadi, ketika ada bagian-bagian yang kemungkinan berisi racun ataupun sari-sari yang sebenarnya tidak diperlukan lagi oleh tubuh, itu nanti akan dibuang oleh sistem tubuh kita melalui sistem uropoetika ini. Sistem ini terdiri dari ginjal. Ginjal ini adalah ibaratnya bosnya, ureter, vesika urinaria, dan uretra yang berfungsi dalam menghasilkan, menyaring, dan mengeluarkan urin sebagai sisa metabolisme tubuh. Oke, fungsi utama dari sistem uropoetika itu adalah mengeluarkan limbah metabolik seperti urea, asam urat, dan kreatinin. Tapi yang sebenarnya tidak boleh ada di dalam urin itu biasanya seperti protein dan beberapa zat-zat metabolik yang lain yang dibutuhkan oleh tubuh. Makanya kalau misalnya ada orang yang urinnya mengandung protein, itu biasanya kelainan. Selain itu, organ-organ dalam sistem ini juga membantu mengatur tekanan darah melalui kontrol volume cairan tubuh, mempertahankan keseimbangan elektrolit seperti natrium dan kalium, serta menjaga kestabilan pH tubuh. Semua fungsi ini sangat penting itu untuk proses metabolisme tubuh dapat berjalan secara optimal. Jadi kalau misalnya seperti yang saya jelaskan tadi, ketika ada yang namanya protein atau zat-zat yang sebenarnya sangat diperlukan oleh tubuh, namun dia ternyata dibuang di urin, berarti ada permasalahan antara di hatinya atau di ginjalnya, yaitu proses yang bagian menyaring atau memproduksi urin tersebut. Oke, ini adalah organ penyusun sistem urinaria. Yang pertama ada ginjal. Ginjal itu bertugas untuk memproduksi urin melalui proses penyaringan darah. Jadi darah itu nanti akan disaring oleh ginjal. Nanti bagian-bagian yang sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh itu nanti akan diambil, dan sedangkan yang bagian yang tidak diperlukan oleh tubuh itu nanti akan dibuang melalui pemisahan ini dilewatkan atau dilalui melalui ginjal. Lalu yang kedua ada ureter dan vesika urinaria. Ureter adalah saluran yang membawa urin dari ginjal menuju vesika urinaria yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara. Jadi di situ nanti bisa dibilang itu namanya kandung kemih teman-teman. Jadi cairan urin itu nanti akan diparkirkan atau disimpan terlebih dahulu di tempat itu. Nah, kalau teman-teman terbiasa untuk menahan pipis, menahan membuang air kecil, itu nanti akan bermasalah di bagian vesika urinarianya. Lalu yang terakhir adalah uretra. Uretra itu berperan sebagai salur untuk mengeluarkan urin keluar tubuh. Jadi dia itu ibaratnya seperti pintu keluarnya gitu. Oke, kita bahas yang pertama adalah ginjal. Ginjal ini memiliki bentuk menyerupai kacang dan terletak di daerah belakang rongga perut. Jadi dia bentuknya itu seperti kacang mede ya, seperti kacang mede. Terus dia terdiri atas beberapa rongga-rongga dan ada saraf-sarafnya. Nah, di sini organ ini terdiri atas korteks, medula, terus ada pelvis renalis yang masing-masing menjalankan fungsi tertentu. Korteks mengandung banyak nefron yang berperan penting dalam proses pembentukan urin. Jadi pembentukan urin itu karakter utamanya itu adalah nefron teman-teman. Medula tersusun atas piramida ginjal, sedangkan pelvis menjadi tempat berkumpulnya urin sebelum mengalir ke ureter. Ginjal itu bekerja terus-menerus dalam menyaring sekitar kurang lebih 180 liter filtrat setiap hari. Jadi dia bekerjanya secara optimal seperti itu. Dan kalau semisalnya dia ada gangguan, biasanya dia ada kebocoran zat-zat atau metabolisme yang sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh, namun ternyata tidak dia saring dengan baik atau dengan sempurna seperti itu. Lalu ada nefron. Nah, nefron ini adalah bagian dari ginjal tadi teman-teman. Nefron adalah unit fungsional ginjal yang bertanggung jawab dalam mengatur cairan tubuh melalui filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Setiap nefron terdiri dari glomerulus, kapsula Bowman, tubulus proksimal,
ansa Henle, tubulus distal, dan tubulus collectivus. Komponen-komponen ini bekerja sama menyaring darah, menyerap kembali zat-zat yang masih dibutuhkan, dan membuang zat yang tidak dibutuhkan. Jadi dia ini si glomerulus, capsula Bowman, tubulus proximal, ansa Henle, tubulus distal, dan tubulus collectivus ini saling bekerja sama untuk menyaring darah yang sebenarnya ada bagian-bagian yang mungkin tidak diperlukan oleh tubuh, dan bagian-bagian yang diperlukan oleh tubuh itu nanti disaring terus menyerap kembali zat-zat yang masih dibutuhkan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dan membuang zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Tanpa nefron, tubuh tidak dapat mempertahankan keseimbangan cairan secara normal. Jadi bagian inilah yang berperan krusial dalam proses pembuangan urin dalam tubuh kita, atau pembuangan zat-zat yang sebenarnya tidak dibutuhkan, seperti itu. Oke, ini adalah proses pembentukan urin. Pembentukan urin berlangsung melalui 4 tahap utama. Yang pertama filtrasi, kedua reabsorpsi, ketiga sekresi, dan keempat ekskresi. Oke, filtrasi terjadi di glomerulus, sedangkan reabsorpsi dan sekresi berlangsung di tubulus ginjal. Pada proses ini, zat-zat penting seperti glukosa dan ion tertentu diserap kembali, seperti yang setelah saya jelaskan. Terus, sementara limbah dan kelebihan ion dibuang ke dalam tubulus. Urin kemudian dikumpulkan di pelvis renalis dan dikeluarkan melalui ureter hingga mencapai kandung kemih. Itu nanti pas di kandung kemih atau di vesika urinaria itu nanti akan ditampung atau menjadi tempat parkir sementara sebelum dia nanti akan dibuang melalui pintu uretra. Ini ureter. Ureter adalah saluran berotot yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Meskipun hanya berupa saluran, ureter itu juga berperan aktif dalam mendorong urin menuju kandung kemih melalui gerakan peristaltik. Jadi nggak mungkin kan kalau semisalnya ureter ini tidak penting, karena memang dia yang menyalurkan nih antara ginjal dengan kandung kemih. Struktur ureter yang fleksibel memungkinkan urin mengalir dengan lancar meskipun posisi tubuh berubah. Dan itu mekanisme katup alami di ujung ureter mencegah urin mengalir kembali ke ginjal. Jadi dia tersistematis teman-teman. Jadi tidak akan ada yang namanya nanti ada kebocoran, misalnya ada kalau normal-normal saja ya, nggak ada kebocoran, atau misalnya urinnya kembali lagi ke ginjal, itu tidak mungkin terjadi karena Allah sudah menciptakan fisik manusia itu dengan sebaik-baiknya bentuk. Oke, ini vesika urinaria atau kandung kemih. Vesika urinaria atau kandung kemih merupakan organ berotot yang mampu menampung urin hingga mencapai kapasitas tertentu, biasanya sekitar 300 sampai 500 mili. Nah, makanya itu meskipun dia bisa mengembang ya, dia bisa menampung cukup banyak, sekitar setengah liter dari urin itu, tapi juga sangat berbahaya sekali ketika kita menahan atau yang namanya menampung urin tersebut lebih lama daripada seharusnya. Otot detrusor pada dinding kandung kemih dapat melebar saat urin menumpuk dan berkontraksi saat proses berkemih berlangsung. Jadi organ ini juga memiliki mekanisme kontrol saraf yang melibatkan refleks miksi sehingga proses buang air kecil dapat berlangsung secara sadar. Oke, ini adalah yang terakhir, yaitu uretra. Ini di fotonya ada ada tampon penahan ini ya, ada tampon penahan cairan darah dari menstruasi. Oke, ini uretra teman-teman. Uretra berfungsi sebagai saluran pengeluaran urin keluar tubuh. Pada pria, uretra itu lebih panjang karena melewati penis dan juga berfungsi sebagai saluran ejakulasi. Jadi dia fungsinya kedouble teman-teman dibandingkan uretra di wanita. Sementara pada wanita, uretra itu lebih pendek sehingga memudahkan urin keluar, tapi juga membuat wanita lebih rentan mengalami infeksi saluran kemih. Nah, itu yang hati-hati teman-teman kalau misalnya kalian menahan pipis dan juga berhubungan seksual yang tidak normal, itu bisa terjadi secara mudah, secara lebih gampang infeksi saluran kemih. Struktur uretra itu didesain sedemikian rupa sehingga dapat membuka dan menutup saat diperlukan. Jadi dia elastis. Oke, ini adalah hormon pengatur sistem urinaria. Proses pembentukan urin itu dipengaruhi oleh hormon-hormon
yang penting seperti ADH atau antidiuretic hormone dan aldosteron. ADH itu mengatur jumlah air yang diserap kembali oleh tubulus sehingga mempengaruhi volume dan konsentrasi urin. Sementara itu, aldosteron berperan dalam reabsorpsi natrium yang juga berkaitan dengan jumlah air yang dipertahankan oleh tubuh. Kerja kedua hormon ini memastikan tubuh tidak kehilangan kelebihan cairan yang secara berlebihan. Oke, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang atau salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.